enak itu. Tapi kan ada omeprazol dikasih. Itu. Satu dua dicoba. Satu dua. Satu. Selamat malam kepada kita semua, segenap keluarga yang berduka, jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan kepada kita selalu nyata dalam hidup kita. Tak henti-hentinya kasih-Nya kepada kita tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Walaupun dalam duka, kita percaya bahwa demikianlah kasih Tuhan tiada hentinya. Dan malam hari ini kita semua menyatukan hati menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah penghiburan. Biarlah keluarga yang berduka boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan melalui kehadiran kita semua. Majelis Gereja Jemaat Lamunan mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk kita memulai ibadah kita. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Frans Ganti Lintin dengan liturgis Saudari Mariance STH. Setelah ibadah nanti ada beberapa acara yang akan kita lalui.
Kepada kedua hamba Tuhan kami persilakan. Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang memungkinkan untuk bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan, kita nyanyikan bersama. Adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Ungkapan hati umat Allah dari Mazmur pasalnya yang ke-116, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 kita akan baca secara berbalasan. Aku mengasihi Tuhan, Sebab ia mendengarkan suara permohonanku. sebab ia menyendekkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Dari Gereja Kibait Rantepau. Sama
Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah dalam keadaan kami, dalam duka yang kami alami bersama dengan keluarga. Semua ini kami lakukan oleh karena nyata bahwa di saat kami tetap tekun berseru kepadamu dalam hidup yang sementara kami jalani, kami terus menerima damai sejahtera-Mu, penguatan dan pendampingan Engkau lakukan kepada kami di sepanjang hidup kami. Ampuni segala dosa kami, terima kami yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bagian Alkitab yang saya siapkan, saya pilih dari Mazmur 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan hubungkan dengan Yesaya pasal 26 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pembacaan yang pertama. Lembaga Alkitab memberi judul pasal yang ke-9 ini, Allah pelindung orang-orang saleh. Ayat 10 dan 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Dari Yesaya, yang teguh hatinya kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Kita berbahagia oleh karena dimungkinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau berani melakukan padahal kalau dinilai tidak mungkinlah itu dia bisa kerjakan atau hasilkan, dan biasanya muncul pertanyaan dengan ungkapan, siapa dia? Atau kadangkala juga ada orang yang bertanya, siapa di belakangnya? Iya, keden itu tahu ditiro kumota elu na bisa pabaraan ikibangnya. Percaya diri biasa mau dikuat, siapa di belakangnya? Atau ada orang yang dengan gampang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tetapi aman-aman saja.
pengalaman hidup dan yang sering kita dengarkan atau ungkapan-ungkapan yang kita dengarkan, satupun manusia, bahkan kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini, di luar kekuatan ilahi, semua itu membutuhkan topangan. Dan secara khusus yang disapa oleh pemazmur 9 ini adalah keadaan dan keberadaan dari orang-orang yang mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena yang menjadi pelindungnya adalah Tuhan. Yang ada adalah, kita kembali melihat pada bait yang kedua, maka dia mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, menyaksikan karya Tuhan sekalipun ia berada dalam kesesakan, tetapi ia mengatakan begini, aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kan tidak masuk akal kalau orang sudah diinjak-injak lalu ia memiliki kekuatan yang berserah kepada Tuhan. Dia punya kekuatan. Bahkan sekalipun dalam keberadaannya tak tampak, keberadaan orang-orang yang ada di Babel, secara khusus orang-orang Israel, disebutkan mereka itu bagaikan tulang yang sangat kering di sana buku ikan bagi orang lain. Karena mengapa? Ia ditekani, tidak diberi ruang untuk bergerak. Bahkan dengan penuh ejekan orang Babel mengatakan bahwa umbamira tupuang ambul tumabatuan. Ini mereka mengira bahwa oleh ilah orang Babel yang umbamira tumabatuan. Tetapi saudara-saudara, ternyata Tuhan memberi pengharapan kepada tulang-tulang yang amat kering itu, kan oleh Yehezkel bahwa menjadi sekumpulan tentara yang besar. Karena waktu itu yang menjadi andalan adalah tentara. Jadi tidak dipulihkan sebagai orang biasa-biasa saja, orang biasa. Malah mereka disebut sebagai tentara. Tentara itu adalah sebuah kekuatan yang besar, yang bisa berperang, yang bisa mengalahkan musuh, bahkan siap untuk memberikan apa saja yang ia miliki untuk mempertahankan wilayahnya. Dia punya kekuatan besar. Itu adalah janji dan pengharapan dan anugerah atau berkat yang diberikan kepada saudara dari Mama Anita. Kita semua, kita adalah orang-orang yang saleh, yang selalu terpaut, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di dalam dunia ini, semua kegiatannya adalah supaya memiliki damai sejahtera waktu di Kuala Rapat dengan agamanya. Jika ia berhadapan dengan kedukaan, jika ia berhadapan dengan sukacita, sama dalam kehidupan seterusnya, maka itu kita hubungkan dengan keyakinan kita. Contohnya bang mau ke batu di kuah
Mama Anayanto. Jadi tentu dia datang di sini supaya rapat. Karena pada saat kita ada di sini dan ia ada di rumahnya, moyumbon ko boyo na moina ko tingkaru na pasti mama aku tumanukan. Karena yang ia butuhkan yaitu karapasan, ia tidak temui. Nah, saudara-saudara, satu hal yang pasti, supaya kita terus merasakan yang namanya karapasan damai sejahtera, jadikan Tuhan sebagai pelindung. Jadikan Tuhan sebagai gunung batu atau benteng perlindungan. Tetap terpaut dengan Tuhan apapun keadaanmu dan apapun kegiatanmu. Akan dijagainya, engkau akan menerima keselamatan. Bagi keluarga, mari kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai penuntun dalam hidup kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita kaitan dengan pelaksanaan acara pemakaman ini dapat menjadi bagian kita, menjadi bagian tondok, menjadi bagian rumpun keluarga, bahkan kita jemaat Tuhan. Kristus, Sang Gembala yang agung, menuntun kita. Amin. Akan kepada PWGT Jemaat Lamunan untuk memuliakan Tuhan melalui Aku cinta padamu, hidup
yang dikasihi Tuhan, dalam duka cita yang kita alami bersama dengan keluarga saat ini, tetapi berkat dan kekuatan Tuhan terus kita alami di sepanjang kehidupan kita. Dan melalui itu kita terus diajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui pundi kasih. Dan di dalam memberikan persembahan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Kita menyanyikan PKJ 230, kita nyanyikan 2 kali dan setelah itu dipersilahkan kidung penghiburan secara berturut-turut dari PPGT Jemaat Lamunan dan dilanjutkan kidung penghiburan dari Jemaat Lamunan.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, nyata selalu bahwa Engkau adalah perlindungan kami. Sampai saat ini Engkau terus mendampingi kami dan memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi kesesakan hidup yang kami alami bersama dengan keluarga. Bahkan Engkau memberi damai sejahtera kepada kami dan terus memberi keteguhan hati dalam menghadapi keadaan hidup kami tetap terpaut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, secara khusus di saat kami merenungkan firman-Mu, untuk terus menjadikan-Mu sebagai penuntun, sehingga dalam semua rencana kaitan dengan pemakaman ibu, saudara, atau orang tua yang kami kasihi, semua dapat berjalan dengan baik. Papa Nita bersama dengan anak-anak dan cucu, saudara-saudara, bahkan rumpun keluarga dari almarhumah, agar dalam menghadapi kegiatan yang masih akan kami hadapi bersama esok sampai hari pemakaman, kami terus sehati sepikir, kuat bergandengan tangan. Bahkan secara khusus kami mendoakan jemaat Tuhan bersama dengan Pak Tondokan, warga masyarakat yang ada di Lamunan, secara khusus di Pamak di sini. Engkau beri kekuatan dan hikmat kepada kami agar kami kuat untuk mendampingi saudara-saudara kami yang berada dalam kedukaan. Kami secara khusus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Engkau beri hikmat kepada mereka semua agar mereka dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan. Sepanjang acara yang masih akan kami lalui malam hari ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Bahkan setelah acara di tempat ini, ada yang akan tinggal bersama dengan keluarga, ada yang akan pulang ke tempat masing-masing. Engkau tuntun kami, lindungi kami semua. Tuhan, ini doa kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri. Kidung Jemaat 457 baitnya yang pertama. Engkau yang memberi segala
jalanilah hidup dengan terus melakukan kehendak Tuhan. Terima kekuatan dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dekaplah aku Tuhan sebagai nyanyian penutup dalam ibadah ini. Jemaat Lamunan berduka cita bersama keluarga dan kiranya Roh Kudus yang menguatkan serta menghiburkan segenap keluarga. Terima kasih atas ketenangan kita bersama, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Atas kasih-Nya dan penyertaan-Nya dalam kita memuji memuliakan nama-Nya. Firman-Nya mengatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, percaya kepadanya, dan tidak akan ditinggalkannya orang yang mencari Dia. Janji-Nya tak akan ditinggalkan. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada Bapak Pendeta dan liturgis yang telah mengantar kita dalam ibadah penghiburan ini. Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, Majelis Gereja Jemaat Lamunan menyampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan keluarga, penghiburan jika tidak ada halangan, pemakaman jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei di Awak Tiromanda. Dan sehubungan dengan itu, di sini rencana akan dilaksanakan upacara penghormatan oleh Korpri PGRI. Ya, saya ulangi, upacara penghormatan akan dilaksanakan oleh PGRI. Rencana jam 8 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu anggota PGRI kiranya bisa mengambil bagian. Dan setelah upacara akan dilaksanakan doa untuk pemberangkatan jenazah ke Awak Tiromanda. Ibadah penguburan atau ibadah pemakaman akan dilaksanakan di Awak, ya, di tongkonan keluarga di sana. Saya kira itu pengumuman, dan acara berikut ialah ungkapan hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nathaniel Tandi Rogeng. Kepada Bapak diberi kesempatan. Shalom. Kita oleh Pak Pisan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Upokada kumua salama si tambo mamali siman sidup pakaboro tabe ipadolo lamban siman di pamanta kaboro tabe lako tingayo bapakku siman kanan kairingku tabe tangku pasalianan rinding kupaleko na nanga banua tabe lako kayu kalandona tondok lambat melayukna pangleon
tu digentek temanaranta usura lambang roto-roto panglea tabe lako tauntale sukaran alukna uangta umparapa tong menombah langan puang pendeta tunggasanganna dari berbagai denominasi yang hadir pada saat ini, khususnya kepada jemaat Lamunan. Kukua makada kumuan wakilina kakangku Bapak Nita, anakku Nita, Lois, Johan, Sula Gusti Namel, lako ampoku Pasca Sora Alpari. Sia mintu sang siluran lan parapuan mintu to kipo matuan nah kipo ambek na sia kipo indokna lan keluarga khususna lako tomatuangki lako ambekku koyamanda mo kipo bayo-bayo kitambaiwan sanga kitambai opa laka bang kisanga opa somalinggi ko paraluki mak kura semanga langan puanta lante tarampak mak dusen belan na rondong ki solanasan anta mak din sirampun lante tarampak penambai puangta anta den si tamu-tamu solanasam. Kikua makada kumwa mapadikan belan nakabe ampang moh tutamampana tendoki siuluki sia kakangki sia adingki belan na tonna awal bulan tanggal 27 Januari ketek kesalai na tambah mo nga puangna ko masa saya duka mau waktu na ben puang kurang lebih 67 tahun, suatu waktu yang cukup panjang di mana kami bisa membagi suka dan duka, membagi rasa dan banyak hal yang dari kakangku do memberikan nih nasihat-nasihat arahan-arahan tentang hidup. Pura duka motu wai matangki sumarroh belan na kakangki na tambay puang na kaya kami tamay keluarga di kuaken na pagalandolando pisunga na puang kakangki do. Apa na kuah giduka mo to tu pelayanan lako solana lako khususnya lako pasikolana sa guru kate kakak do. Nah bisa purna tugas namanya tambay puang. Lendu mapadiki apa belan na mintu sang siluran ambe kuindoku siap mintu sang siluranku dari berbagai tempat khusus narkalante jemaat Lamunan lante Pak Tondokan Pamak Simbulan berampo hibur kani mintu sirapu angki madin pa bendan matoto pasadia ite pengkarasan lako mudah-mudahan hari Jumat ke depan nama adin dikubur dengan baik. Makro semangatkan lako mintu tumbengkan support moral maupun juga barang apa yang tentunya membuat kami sangat terhibur dan dapat menjalani semua kegiatan ini dengan baik.
Buddha pastu penamelona mitu ambek siandoku siamitu sam siluran tampura laku pokada lante atu totemo apa mah ya mandam bisa kiporampo kumua masambayangkan langan puang mangandokan langan puang annama adin komina rondong pala solanasang nah ben berkat yomi teman pada Madin dan hal-hal yang kurang berkenan buangan kadangki sia tindak tanduki perilaku yang mungkin tidak pada tempatnya selama persiapan kegiatan ini berlangsung selama penjemputan kami di tempat ini. Semuanya itu terbatas karena kelemahan dan kekurangan sebagai manusia. Mudah-mudahan dimaafkan dan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Udah pada laku pokada apa? Mohon maaf, saya juga dalam kondisi kurang fit sama apa teh mapa adik terisi. Aduh, sudah 4 hari 5 hari saya tidak tidur hanya karena isi. Ya teteh napa mapa adik isinnya jaga-jaga melo isi. Saya ternyata nama padi ko anda tangnya to ngamulino tidinay. Jadi kusanga agi moto kura semanga Buddha lako kita solanasang. Mohon maaf, Tuhan memberkati kita semuanya. Ungkapan hati dan juga kesaksian keluarga akan penyertaan Tuhan. Menyambung pengumuman tadi, besok adalah kegiatan untuk acara keluarga. Dan sebelum memulai kegiatan besok pagi akan dilaksanakan doa. Kiranya teman-teman majelis gereja, warga jemaat, semua patendokan bisa menyiapkan semuanya dan sebelumnya kita berserah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, untuk acara berikutnya kami kembalikan kepada keluarga. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan makanan minuman untuk kita terima bersama pada malam hari ini. Sebelum kita makan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, yang selalu nyata dalam hidup kami. Walaupun kami dalam kedukaan, tetapi kami terus merasakan kasih-Mu. Dan karena itu ya Tuhan,
Kami membawa kehidupan kami sepenuhnya kepadamu, terlebih kehidupan orang tua kami dan anak-anak yang berduka. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau memelihara kehidupan mereka, Engkau mencukupkan mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu. Tuhan, saat ini ada tersedia makanan dan minuman untuk kami semua. Engkau memberkatinya ya Tuhan, Engkau mencukupkannya bagi kami semua. Engkau memberkati sumber-sumber penghidup bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.